Salam ceria, halo adik-adik. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber ekonomi. Apa ya sumber ekonomi itu dan apa saja jenisnya? Penasaran? Yuk kita bahas bersama-sama. Sumber-sumber ekonomi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di antaranya yaitu 1. Sumber alam, kedua, sumber manusia, ketiga, sumber buatan manusia atau modal, dan yang terakhir adalah sumber produksi. Oke adik-adik, kita bahas tentang sumber ekonomi yang pertama, yaitu sumber alam. Sumber alam ini Kak Tata sudah pernah bahas di video sebelumnya. Nah, Kak Tata akan review sedikit ya. Jadi, coba kalian ingat-ingat kembali, sumber alam itu adalah segala sesuatu yang berada di alam yang dapat dimanfaatkan dan diolah oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudah mulai ingat? Oke, kita lanjutkan lagi. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya adalah sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus tidak akan habis. Jadi bisa ada lagi, muncul lagi, bisa diperbaharui seperti itu. Contohnya kamu masih ingat apa saja? Ya, contohnya ada sinar matahari, tumbuhan, hewan, air, dan tanah. Sudah mulai ingat adik-adik? Oke, selain yang tadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui, juga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus atau dimanfaatkan terus-menerus, dia bisa habis, jadi tidak bisa dibudidayakan atau diperbaharui. Jadi harus dicari alternatif penggantinya, seperti itu. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah barang tambang. Nah, barang tambang ini juga dibagi lagi 3 jenisnya, yaitu barang tambang logam, barang tambang energi, dan barang tambang industri. Contohnya untuk barang tambang logam seperti emas, besi, atau tembaga, seperti itu. Sedangkan untuk barang tambang energi adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sedangkan untuk barang tambang industri, contohnya adalah kapur dan asbes. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun itu semua tidak akan bisa optimal jika tidak diolah oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, sumber daya manusia ini adalah individu yang mengolah atau memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada di sekelilingnya untuk dapat dimanfaatkan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, ada kriterianya atau unsur-unsurnya. Yang pertama adalah memiliki karakter atau akhlak yang baik. Kedua, kekuatan fisik. Dan yang ketiga adalah keahlian. Adik-adik, selanjutnya adalah sumber ekonomi buatan manusia atau modal. Nah, modal ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, modal menurut kepemilikan. Kedua, modal menurut wujudnya. Ketiga, modal menurut bentuknya. Keempat, modal menurut sifatnya. Dan yang terakhir adalah modal menurut sumbernya. Modal menurut kepemilikannya itu dibagi menjadi 2, yaitu modal perorangan atau modal masyarakat atau negara. Contoh dari modal perorangan adalah rumah dan mesin contohnya. Jika modal negara atau masyarakat yaitu jembatan, pelabuhan, dan bandara. Selanjutnya modal menurut wujudnya di sini ada 2, yaitu modal konkret, wujud konkret, dan wujud abstrak. Konkret itu berarti bersifat bentuknya ada. Contohnya
mesin-mesin, gedung, seperti itu. Nah, kalau untuk modal dengan wujud abstrak ya berarti yang tidak terlihat, seperti contohnya nama baik perusahaan, keahlian pegawai, atau juga hak cipta atau hak paten, seperti itu. Selanjutnya, modal menurut bentuknya. Modal menurut bentuknya itu ada dua juga, yaitu bentuk uang atau sebagai sumber dana kegiatan usaha. Yang selanjutnya adalah modal barang, bentuknya barang, yaitu contohnya ya mesin-mesin, gedung, seperti itu. Yang keempat adalah modal menurut sifatnya. Nah, sifatnya ini ada dua juga, yaitu sifat lancar, modal bersifat lancar, dan modal bersifat tetap. Modal bersifat lancar itu artinya yang bisa habis pakai, contohnya seperti kertas, bahan bakar, atau bahan bakunya. Sedangkan modal bersifat tetap itu yang tidak habis dalam satu kali produksi, contohnya misalnya itu mesin-mesin, gedung, alat-alat, seperti itu adik-adik. Nah, yang terakhir adalah modal menurut sumbernya. Modal menurut sumbernya itu ada dua juga, yaitu modal bersumber dari sendiri atau modal pinjaman, seperti itu. Oke, baik adik-adik, setelah kita membahas 3 sumber ekonomi sebelumnya, yaitu sumber alam, sumber manusia, dan sumber modal, sekarang kita masuk ke dalam sumber produksi. Sumber produksi adalah penggabungan dari ketiga sumber ini. Sumber produksi sendiri artinya adalah proses menghasilkan suatu barang atau jasa yang berasal dari bahan mentah dari sumber daya alam menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi. Seperti itu adik-adik. Jadi, sumber produksi ini adalah hasil akhirnya dari penggabungan pemanfaatan 3 sumber daya. Sumber daya yang sebelumnya kita bahas, yaitu sumber alam, sumber manusia, dan sumber modal. Oke adik-adik, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasanmu ya. Jumpa lagi nanti di pembahasan video kita selanjutnya. Salam ceria, dadah!